semuanya, selamat datang di channel Budi Colek. Kali ini gue ingin membahas penting gak penting ikutan komunitas. Dalam episode kali ini tentunya pendekatannya kreatif ya, karena gue fieldnya di sana gitu, dan gue bekerja kurang lebih hampir 11 tahun ada di industri kreatif, khususnya di seni rupa, di street art, graffiti, dan lain sebagainya. Nah, kali ini gue ingin membahas perihal penting nggak penting ikutan komunitas. Jadi gue cerita sedikit ya. Di tahun 2015 itu, ketika gue sudah masa studi gue di kampus tuh udah hampir selesai, dan bujangan urban waktu itu gue lagi sering-seringnya nongkrong di Gardu House sekedar untuk belajar, minjem fasilitasnya Gardu House dan lain sebagainya. Dia bilang sama gue, kalau semua orang pengen jadi seniman, siapa yang ngurusin manajemen, siapa yang jadi kurator, siapa yang mau menulis dan lain sebagainya. Dan karena perkataan tersebut, akhirnya gue ikutan di Gardu House, bantu-bantuin dari yang cuma dulunya jaga parkir sampai akhirnya bisa berkecimpung di komunitas graffiti di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Balik lagi ke penting gak penting ikutan berkomunitas. Dari alasan pertama gua akhirnya kecemplung di komunitas graffiti di Indonesia itu adalah memang semata-mata pengen banget bantuin waktu itu. Jadi pengen tahu apa sih yang dilakukan sama scene graffiti dan komunitas-komunitas orang di dalamnya ngapain aja dan aktivitasnya seperti apa kayak gitu. Nah, salah satu manfaat yang penting banget untuk ikut komunitas adalah perihal pertumbuhan, dukungan dan inspirasi. Contohnya kayak gini ya, misalkan lo yang selama ini sebagai lone wolf atau serigala penyendiri, lo punya skill, lo punya intelijensi yang itu selama ini lo yakini di diri lo sendiri gitu, tapi lo tidak pernah membagikannya, tidak pernah tidak pernah mendistribusikan pengetahuan tersebut. Jadi salah satu fungsi komunitas adalah seperti itu, untuk supporting system. Supporting system di sini apa? Teman bicara, teman diskusi, teman berantem, teman curhat, dan juga jadi media dan medium untuk mengetahui sejauh apa kemampuan yang sudah lo miliki dan kira-kira dibutuhkan nggak sih kemampuan tersebut di komunitas atau di industrinya. Salah satu fungsi komunitas juga adalah menentukan bagaimana arah apa yang kalian suka gitu. Dalam artian kan sebelum orang berkomunitas juga pasti nyari-nyari dulu kan komunitas yang cocok seperti apa, orang-orangnya siapa aja, asik atau enggak, dan bagaimana gitu. Salah satu fungsinya komunitas menurut gue adalah bagaimana kita bertemu dengan orang yang tepat. Bertemu dengan orang yang tepat ini adalah yang bisa ngasih impactful, ngasih inspirasi ke kita sebagai kreator untuk belajar lagi, untuk cari tahu lagi, untuk lebih reflektif lagi ke dalam gitu, untuk melihat sejauh apa kemampuan kita sampai hari ini gitu. Jadi bertemu dengan orang tepat untuk dijadikan mentor, untuk dijadikan lawan diskusi juga itu salah satu yang penting dalam berkomunitas. Yang ketiga, menurut gua yang salah satu pentingnya itu adalah menjadikan komunitas ini sebagai menjawab tantangan dan solusi. Jadi kan setiap harinya sebagai kreator atau seniman atau ilustrator atau dan lain sebagainya gitu ya, lu pasti menemukan tantangan dan solusi. Dan kita kadang-kadang di komunitas tuh kan ada grup chatnya, jadi bisa berbagi di sana, bisa tanya-tanya di sana, bisa cari tahu di sana atau perkembangannya dari melalui mailing list, newsletter dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kalau lo salah satu fungsinya ikut komunitas adalah menjawab hal-hal tersebut, walaupun nggak semuanya menjawab ya, tapi setidaknya di permukaan teman-teman bisa mengetahui bahwa oh ini ya caranya, oh gini cara menyelesaikannya, oh ini
bisa bisa menjawab kegalauan, bisa menjawab kesusahan selama ini gitu. Yang terakhir, kenapa harus ikut, untungnya ikut komunitas tuh menurut gue, perjalanan kolaborasi kreatif ya kan, maksudnya dalam artian komunitas itu membantu kalian untuk berkembang, membantu untuk melihat lagi bagaimana scene ini atau komunitas yang kalian ada di dalamnya bisa berkembang bersama gitu, atau kalian secara individu bisa berkembang lebih dahulu dan bisa membangun komunitas-komunitas lainnya yang mana komunitas tersebut menolong kalian dan bisa juga menjadikan sebagai rumah untuk melihat kembali perjalanan, untuk melihat lagi bagaimana berproses, bagaimana bisa bertemu dengan orang banyak gitu di dalam komunitas. Tapi yang udah pasti di dalam kehidupan ini udah pasti ada pro dan kontranya, dan tentunya ikutan komunitas itu juga nggak selamanya untung, ada ruginya juga. Salah satunya dan paling fatal ikutan komunitas adalah dramanya. Kita di sini sepakat bahwa di setiap kesempatan hidup pasti ada dramanya. Salah satunya ikutan komunitas juga banyak dramanya. Misalkan di komunitas lo isinya orang-orang toksik, orang-orang yang nggak supporting system, orang-orang yang selama ini juga sebenarnya cuman cari batu loncatan. Walaupun semua orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya ketika lo ikutan komunitas, tergantung lo melihatnya komunitas ini bisa dijadikan sebagai tempat apa dan bagaimana kayak gitu. Jadi gue salah satu kerugian yang paling mendasar itu adalah kita bertemu dengan orang yang salah, kita tidak memiliki supporting system yang baik, atau justru jadi kita ketemu orang-orang yang toksik dan menjelek-jelekan kita di belakang. So, buat kalian yang hari ini berkomunitas atau belum berkomunitas, kira-kira sepakat nggak apa yang gue omongin? Kalau tidak sepakat atau pengen menambahkan bisa di kolom komentar ya. Jadi kita bisa cari tahu bersama dan kita bisa merenungkan kembali dan merefleksikan kembali komunitas kita seperti apa dan orang-orang di dalamnya bagaimana. Terima kasih buat semuanya yang udah menyaksikan di channel Budi Cole dalam episode untung atau tidak untungnya ikut komunitas. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tentunya juga share ke teman-teman yang luas agar subscriber gue nambah dan retentionnya juga makin nambah. Terima kasih.